Pak Topik, boleh bertanya nggak aku? Ya Pak. Gimana Pak? Iya sih Pak. Karena kan kalau saya bertanya kan artinya saya kan tidak membuka suatu kerangka saya untuk berpikir. Nah, tapi kalau Bapak-Bapak itu bertanya, saya akan menjawab sepengetahuan saya, sebisa saya Pak. Silakan Pak Erben menanya Pak. Silakan Pak. Saya mau tanya, Pak. Bapak Muslim kan? Bapak Muslim kan? Ya Pak. Ya. Jelas dulu. Apa yang Bapak banggakan sebagai seorang Muslim yang tidak Bapak temukan di dalam agama lain? Yang pertama yang saya banggakan atau yang saya yang saya banggakan yang pertama yaitu dengan fakta-fakta dari sejarah dan sampai sekarang itu memang terbukti. Dan walaupun kita tidak mengetahui semua sesuatu yang telah dicatat oleh sejarah, tetapi dari kenyataan yang dari sejarah mencatat bahwa semua itu fakta gitu Pak. Nah, sehingga dari faktanya ini akan membuat sesuatu pemikiran manusia itu mengatakan, bahwa maaf nih kalau saya mengatakan bahwa agama Islam itu benar, karena dengan fakta-fakta sejarah, kemudian dari bermacam-macam dari hal-hal yang mengenai tentang kisah-kisah gitu Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan saya Pak gini, bisa nggak Bapak menunjukkan fakta sejarah di luar Quran yang mendukung kebenaran Quran di luar kitab-kitab Islam itu sendiri? Bisa Bapak berikan Pak? Contoh kisah apa yang ada di Quran, tapi Bapak bisa temukan itu di kisah lain di luar daripada kitab-kitab Islam sendiri. Karena Bapak tadi mengatakan kitab sejarah. Silakan Pak. Kalau saya berbicara mengenai dari kisah-kisah dari mengenai sejarah, itu tidak terlalu banyak saya mempelajari, cuman dari hadis-hadis, dari riwayat dari para nabi itu saya ada gitu Pak. Contohnya ketika turun ayat, ada sahabat Nabi yang memaksa anaknya untuk memeluk agama Islam. Dan dia itu mengatakan bahwa kalau kamu tidak masuk agama Islam, maka aku akan bunuh. Kemudian turun dari ayat Al-Quran mengatakan, La ikraha fiddin. Dan di dalam agama Islam ini tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian dari sinilah kita bahwa mengatakan memahami bahwa di dalam agama ini masuk secara dengan keikhlasan tanpa ada pemaksaan. Gitu. Nah, kemudian dari sejarah-sejarah yang lain banyak yang diceritakan seperti Nabi Musa, di mana di belahnya lautan, kemudian datangnya Fir'aun. Memang itu ada dikatakan di dalam Al-Quran bahwa akan ditemukan mayat Fir'aun. Nah, memang kenyataannya yang seperti itu, Pak. Begitu, Pak. Waduh, kalau seperti itu pendekatannya repot sekali, Pak ya. Jadi repot. Ya. Jadi gini, Pak. Al-Quran itu kan ketika Anda mengatakan dokumen sejarah, sama saja berarti yang Allah Anda katakan itu tepat seperti sejarah begitu ya. Yang jadi masalah, ada dokumen sejarah yang juga dari suatu kelompok yang sejalan dengan Islam lah, katakanlah kelompok agamawi ya, misalnya Yahudi dengan Kristen, yang ternyata Quran tidak selaras dengan itu gitu. Lalu mana yang benar? Kan dua-duanya kan mengklaim benar. Karena yang diceritakan di dalam Quran itu ternyata ada atau mungkin banyak bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di Alkitab. Gitu, Pak. Nah,
antara Alkitab dan Quran ada rentang waktu 700 tahun. Dalam rentang waktu itu, lebih dari 100 aliran sesat yang memiliki kitab suci juga sendiri yang memang menyelewengkan isi kitab suci kekristenan dan Yahudi. Dan kekristenan tidak heran ketika Islam muncul dengan kitab sucinya gitu. Tidak heran. Sampai saat ini kami tidak heran. Karena banyak kitab-kitab gnostik yang menurut kami jauh lebih berbobot isinya gitu, daripada Quran. Gitu ya, menurut pandangan kami. Maaf jika menyinggung. Jadi caranya begini, merekonstruksi. Tutup kitab suci Anda dan saya tutup kitab suci saya. Lalu kita buktikan apakah kitab suci Anda dan kitab suci saya itu terkonfirmasi oleh data-data pendukung di luar keimanan kita, di luar Kristen dan Islam. Misalnya, ketika kekristenan menyebutkan, gitu ya, Yesus Kristus disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Apakah betul ada sosok Pontius Pilatus? Tutup kitab suci Anda dan tutup kitab suci saya. Kita gunakan pendekatan sejarah yang di luar sejarah netral. Ternyata banyak data-data sejarah yang mengkonfirmasi apa yang tertulis di dalam kitab suci kami itu benar. Data arkeologi dan seterusnya. Nah, hal inilah yang kami pertanyakan kepada umat muslim beberapa ratus tahun ini. Terutama setelah literasi sejarah itu, teknologi atau keilmuan sejarah, kesejarahan itu meningkat. Penelitian, ada ilmuwan-ilmuwan dan seterusnya. Apakah betul yang tertulis di dalam Quran itu bisa dikonfirmasi oleh data sejarah di luar Islam dan Kristen? Misalnya, ketokohan Nabi Muhammad, apakah betul itu diceritakan oleh data sejarah di sekitar Jazirah Arab saat itu yang menceritakan bahwa sosok Nabi Muhammad itu ada? Iya. Gitu. Iya. Jadi saya menjelaskan argumen saya atau gimana ini, Pak? Atau ada penanya lagi yang mau dipertanyakan gitu, Pak? Artinya gini, Pak, saya belum menemukan dari penjelasan Bapak itu kebenaran Quran sesuai dengan fakta sejarah. Karena apa yang Bapak sampaikan itu sudah ada di dalam kitab yang terdahulu sebelum kitab Bapak itu. Malah, saya katakan, berbicara tentang Firaun, lebih detail disampaikan di dalam kitab terdahulu, Pak. Ya, makasih, Pak. Mungkin gini, saya sarankan Bapak nanti coba baca dulu kitab Taurat, kitab Kejadian. Kalau untuk Musa, kitab Keluaran. Iya. Pak Erben, kalau orang Islam atau Muslim berbicara Fir'aun, itu adalah orang yang satu. Ini saya mau ke sana sebenarnya. Jadi mau ke sana. Fir'aun itu cuma satu tik orang itu gitu. Artinya gini, Pak Taufik, Firaun itu adalah gelar kerajaan, sama seperti kayak di Jogja Sultan gitu ya. Sultan 1, Sultan 2, Sultan 3, semua sultan. Jadi Firaun itu pun ada Firaun Ramses 1, Ramses 2 dan seterusnya. Yang harus Bapak buktikan adalah Firaun yang manakah yang bisa dibuktikan secara arkeologis yang ditemukan itu. Itu sebenarnya yang saya tunggu dari Bapak. Tapi kalau berbicara Bapak, Musa membelah laut itu, di dalam kitab Keluaran yang adalah catatan Musa, yang 2000 tahun sebelum kitab Bapak itu datang, itu sudah dituliskan. Dan manuskripnya, tulisan-tulisan kuno, masih tersimpan dengan baik sampai hari ini. Dan itu bisa dikonfirmasi. Nanti kalau Bapak baca nanti di dalam kitab-kitab sejarah, itu bisa dikonfirmasi. Tetapi kalau, makanya tadi pertanyaan saya dari awal kan, Pak, apa yang Bapak banggakan dari Muslim, sehingga Bapak begitu cinta terhadap Muslim, dan Bapak tidak temukan itu di dalam agama lain? Kalau hanya kisah-kisah seperti itu, menurut saya lebih lengkap di dalam
kitab-kitab terdahulu, Pak. Itu aja, Pak. Ya, makasih atas jelasannya, Pak. Tetapi ini kan saya menjelaskan mengenai pertanyaan tentang sejarah. Kemudian saya menjelaskan lagi tadi bahwa tidak banyak pengetahuan yang saya mengetahui tentang sejarah dari Al-Quran, tetapi dari hadis-hadis, kemudian dari riwayat para imam, itu ada beberapa yang saya mengetahuinya, gitu Pak. Nah, kemudian kenapa saya mau merasa bangga bahwa saya beragama Islam? Karena dari itu, dari penjelasan, dari riwayat, dari sejarahnya itu, dan sampai sekarang itu terbukti. Kemudian contohnya kita melakukan hal yang tidak baik, maka ada hukumannya. Memang dari agama yang lain memang ada, tetapi kita namanya berbeda agama tidak bisa kita menelah atau tidak bisa kita samakan dari sejarah-sejarah cerita agama yang lain. Begitu, Pak. Nah, kemudian yang saya jelaskan lagi bahwa kalau di sejarah dari orang Kristen, agama yang lain, tidak bisa disamakan tentang sejarah. Begitu, Pak. Kemudian yang saya pahami lagi bahwa di dalam agama Islam ini, kata Imam Syafi'i itu harus memahami ada 3. Yang pertama dalam Al-Quran, kemudian hadis, kemudian akal. Yang dinamakan 2 akal ini adalah ijma dan qiyas. Nah, begitu, Pak. Nah, kalau memang contohnya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa disuruhnya kita sholat 62 kali. Tetapi di Al-Quran tidak ada menjelaskan bahwa sholat asar atau sholat maghrib atau sholat subuh. Tetapi yang ada itu adalah di hadis. Nah, kemudian di hadis itu tidak ada menjelaskan bahwa menyentuh-nyentuh lawan jenis itu haram atau makruh atau lain sebagainya. Itu tidak ada. Tetapi itu adalah di akal atau ijma. Begitu. Nah, kemudian kalau disuruh penjelasan mengenai sejarah dalam Al-Quran, saya katakan bahwa tidak banyak pengetahuan saya. Gitu, Pak. Pak Taufik, gini Mas Pak Taufik kan tadi bilang Bapak sejarah pasti berbeda karena berbeda agama. Tetapi kalau merujuk pada nama yang hampir sama, yang dirujuk sama gitu ya. Hampir sama tapi dirujuk sama gitu. Seperti kisah Abraham atau Ibrahim di tempat sampean. Kisahnya Yesus di tempat sampean, Isa, itu kan sama tapi tidak serupa gitu kan. Yang lain banyak sejarah-sejarah yang menyatakan kenabian itu harus sama, Pak. Walaupun berbeda agama kalau mau dirujuk, karena orang yang sama, gitu loh, Pak. Kalau orang yang sama, misalnya Abraham dan Ibrahim, tetapi ceritanya berbeda, nah ini Tuhan gimana? Berarti harus diambil mana yang benar cerita itu, sejarah itu. Kalau misalnya apple to apple-nya Muhammad dengan Yesus, wah itu nggak sama orangnya juga, nggak sama pribadinya. Berbeda, jadi kalau pun mau dibicarakan tetap berbeda, Pak. Tapi kalau bicara Nuh, ya, Abraham, penciptaan, itu kan hal yang universal, agama samawi. Seperti itu, Pak Taufik. Iya, Pak. Saran saya sama Pak Taufik nanti coba baca kitab Perjanjian Lamanya orang Kristen atau kitab orang Yahudi, supaya Bapak nanti bisa membandingkan. Dan bila penting lagi, coba baca kitab Injil. Karena kan gini, kitab Taurat itu sudah ada sekitar 2000 tahun sebelum baginda Nabi Muhammad. Kitab para nabi itu sudah komplit sekitar 1200-an tahun sebelum baginda Nabi. Kitab Injil sudah komplit ada 500-600 tahun sebelum baginda Nabi. Dan itu semua kitab memiliki manuskrip kurang lebih 25 ribuan.
ada catatannya. Kalau ditumpuk itu setinggi gedung 100 lantai itu. Kalau ditumpuk manuskripnya itu. Jadi ada bukti arkeologi dari setiap perkataan. Tapi nanti kalau kita masuk ke Quran, sampai hari ini satu gulungan kitab yang utuh Quran tidak ada. Bahkan kalau kita mau kembangkan lagi, Quran yang Bapak gunakan sekarang itu, versi Hafs itu baru dikodifikasi tahun 1924. Dan yang mengatakan itu bukan orang Kristen, tapi scholar Muslim, dosen, seorang doktor, seorang profesor. Dan sudah sangat banyak ilmuwan Muslim yang mengakui hal itu, Pak. Jadi mungkin karena Bapak bilang nggak ngerti sejarah, tidak masalah, Pak. Saya dan kawan-kawan kami di CIA ini, kami baca juga kitab hadis Bapak, tafsir Bapak, Quran Bapak. Kenapa? Supaya kami mengerti isinya, sehingga kami tidak aspun gitu. Sangat sayang sekali nanti Bapak itu kitabnya sendiri, sejarahnya sendiri nggak dimengerti. Bagaimana nanti Bapak bisa diskusi dengan orang Kristen? Sehingga kita diskusinya menjadi elok, Pak. Itu saran saya sama Bapak. Kalau di dalam agama Islam kan tidak ada yang diperintahkan untuk perdebatan agama gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang harus saya pelajari tentang membaca Alkitab? Ya memang itu kan adalah untuk menambah ilmu saya, tetapi kan kalau disuruh mempelajarinya, ya saya akan belajar. Tetapi kalau untuk disuruh berdebat, saya Pak, mungkin itu hal yang tidak baik bagi saya karena memang dilarang gitu kan. Nah, makanya kami di sini kan nggak suka berdebat. Kalau aku dulu suka berdebat dulu. Siapapun ku hadapi kalau debat. Tapi sekarang kan lebih enak diskusi, bro. Iya gitu Pak. Cuman karena bro ku lihat, ya bro sendiri sih jujur sih mengakui tidak ngerti gitu ya. Jadi saya maklum aja. Cuman ada contoh gini ya bro ya. Contoh orang Muslim mengklaim bahwa Isa adalah Yesus. Tetapi kalau kita mau bandingkan Isa dengan Yesus, itu berbeda bagaikan langit dan bumi. Kalau kita membandingkan, jadi Isa bukan Yesus. Kenapa? Contoh, Isa lahir di pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. Isa itu Maryam, saudara Harun. Sedangkan Yesus itu Maria, saudara Elizabeth. Maryam, saudara Harun itu hidup 2000 tahun sebelum, sekitar 1500 tahun sebelum Yesus. Sedangkan Maria Elizabeth itulah yang nyata. Itu contoh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Damai sejahtera dari Kristus menyertaimu. Nah, itu contoh ya. Yang benar, yang benar. Saya mau komen sedikit Pak Taufik ya. Kalau channel ini channel Muslim bukan nih Pak? Menurut pandangan Bapak sekilas. Hidayah Mu'alaf Channel. Tokohnya namanya Julius. Ini mengaku Islam sejati, Pak. Mungkin lebih Islam dari Bapak. Mana itu, Pak? Ini contoh ini Hidayah Mu'alaf Channel ini ya. Ada banyak, Pak, ya. Ada banyak channel-channel Islam yang memang kerjanya setiap hari ya begini nih, lihat nih. Menguji Kristen gitu kan. Dan tapi tidak menyalahkan, Pak. Apalagi ada yang pakai misalnya pakai ini nama ini. Penegak Islam misalnya gitu ya. Isinya seperti inilah kira-kira ya. Ada lagi apa namanya misalnya Mu'alaf gitu ya. Menahem Ali, Donditan atau siapa itu. Tuh, membahas Alkitab. Ini Islam bukan Pak menurut Bapak? Kalau begini Pak. Terima kasih atas pemaparannya mengenai ini kan, tetapi yang saya mau jelaskan bahwa Islam itu tidak satu gitu Pak. Artinya tidak satu dari golongan, tapi ada 63 golongan. Nah, cuman satu yang benar, yaitu Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sekelompok orang yang mengikuti sunnah para nabi, Nabi Muhammad. Nah, dan kalau Bapak menjelaskan tadi lebih Islam daripada saya, gitu kan. Nah, kalau mengenai ilmu, ya memang saya tidak banyak lah gitu kan tentang ilmu. Tetapi dalam agama Islam tidak dipentingkan soal ilmu, tetapi adalah soal akhlak dan takwa gitu Pak. Karena yang diutamakan itu adalah takwa. Tetapi kita kembali lagi,
benar enggak ilmu Islamnya itu kan gitu Pak. Nah, tetapi kalau kita salah memahami suatu agama Islam, misalnya dari kan berbagai golongan, Khawarij, kemudian Syiah, Wahabi gitu kan Pak. Nah, di situ kan berbeda-beda pemahamannya Pak. Contohnya di dalam NU itu membolehkan untuk Maulid Nabi, tahlilan. Nah, sedangkan di Wahabi dilarang gitu Pak, ziarah kubur. Nah, gitu Pak. Nah, seperti yang di bawah ini kan, yang Ustadz ini kan, Ustadz Firanda ini kan, nah itu kan di luar dari aswaja gitu Pak. Iya, tapi beliau mengaku salafi loh Pak. Semua mengaku ahlus sunnah Pak. Beliau ahlus sunnah, Asariyah itu bukan ahlus sunnah. Ya, Lalu, ya terima kasih Pak. Kan kira-kira seperti kami bukan mau membenturkan, tapi kembali ke kalau saya respect dengan beliau karena akademisi ya. Berbeda dengan Menahem Ali yang kerjanya fitnah, sok akademisi gitu ya, kain nama. Tapi kalau beliau ini, saya pikir sih datanya valid begitu. Meskipun sebenarnya kalau menurut saya ya dari kekristenan, iya Pak, sangat disayangkan kalau ilmu kalam itu tidak diterima oleh Islam ortodoks seperti ini. Padahal ilmu kalam seperti Aswaja, Asariyah itu menurut saya justru sangat dekat dengan, jadi gini Pak, ketika Islam awal ya, abad-abad awal Islam, itu terjadi dialog yang sangat baik antara kekristenan dengan Islam. Kekristenan dengan teologi ketuhanan yang disebut Trinitas, menjelaskan tentang Allah, firman, dan rohnya, dan menjelaskan kemesiasan Yesus Kristus. Dan itu sangat ini sebenarnya nyambung diskusi ya, dengan teman-teman dari ilmu kalam. Masalahnya ilmu kalam ini keilmuan yang memang lahirnya belakangan setelah fikih dan apa gitu ya, tauhid lah gitu. Nah, tetapi kan sekarang para Wahabi Salafi ini justru menyerang habis-habisan Asariyah gitu kan, dengan Mu'tazilah pasti diserangnya begitu ya. Jadi kami kekristenan melihat loh kok ternyata belum sinkron begitu. Kalau kekristenan kan sebenarnya jelas ya, doktrin fundamental itu meskipun terjadi perpecahan antara Katolik dengan Protestan, atau sebelum itu ada Ortodoks dengan Gereja Timur dan Barat, kami semua dipersatukan dalam doktrin fundamental yang disebut dogmatika Tritunggal. Gitu. Nah, tetapi di Islam kan ternyata tidak. Sampai sekarang kaum Wahabi masih mengatakan bahwa kalam lafzi dan lafzi Quran itu sepenuhnya adalah firman Allah. Sedangkan Asariyah mengatakan lafzinya itu, tulisannya, perkataannya itu adalah ciptaan. Itu gitu Pak. Mana yang benar begitu? Ya, ya Kan Pak. Ya. Kalau dari yang Bapak lihatkan tadi bahwa Ustadz itu tadi kan mungkin dari hadis kemudian dari Al-Quran itu kan yang dipahami. Tetapi dari Imam Syafi'i itu ada 3 gitu Pak, ada akal. Nah kemudian kalau kita menggunakan hadis dan Al-Quran itu tidak sempurna, misalnya dari pemahaman tentang agama Islam Pak. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran tidak ada hukum haram minuman anggur merah kemudian berjudi itu kan. Tidak ada Pak, tetapi itu adanya di akal kita. Nah di Al-Quran itu menjelaskan bahwa hukumnya haram. Tapi kalau dikaji dengan ijma, kias, itu kan secara mufakkahnya para ulama gitu Pak. Nah mungkin itu yang Bapak jelaskan tadi bahwa Islamnya mereka itu lebih lebih Islam daripada saya gitu kan. Kalau yang lebih Islam dari Bapak tuh sarkas sih Pak. Tadi yang kayak channel-channel sampah itu kan kayak Hidayah Mualaf Channel itu kan pencari uang Pak dari YouTube, clickbait begitu ya. Dan itu menurut saya sih itu tidak mencerminkan Islam ya. Tapi itu hanya sindiran saja bahwa ternyata ketika tadi Bapak mengatakan Islam itu sebenarnya tidak boleh mencampuri agama lain. Nah, ini kerjanya ini HMC nih. Ini per bulan dia bisa dapat berapa puluh juta ya, 30-an juta nih. Dengan memfitnah, dengan mencampuri agama orang lain. Ya. Oh, berarti nah seperti ini kan
Saifuddin ini kan orang Bima ini di NTB kan, dia itu kan Bukan, murtad. ini HMC sedang menyerang ini Pak, ini channelnya Muslim Pak. Iya, Ini awalnya iya Pak, Nah, Saifuddin itu nih. orang Bima di NTB. Bukan. Ini Oh. Hidayah Mualaf Channel itu yang punya namanya Julius Pak, orang Medan. Iya. Kerjanya dia menyerang kayak MKC, kayak Pauzang. Tapi sebelum ada Pauzang dia menyerang banyak pihak, terutama kekristenan. Semuanya diserangnya dia tuh. Ada Niken apologet Kristen pun fotonya diambil, dipasang di tubuh orang lain gitu-gitu. Ini menurut Bapak ini Islam bukan gitu kan? Kalau saya menjawab ya bukan gitu kan. Tetapi Tapi mengatasnamakan Islam. begini sih Pak, karena kan saat ini kan kita dihadapkan oleh sosial media yang begitu dibodohin gitu kan. Contohnya kita menyampaikan sesuatu hal, diedit menjadi sesuatu hal yang benar, kita sampaikan disalahkannya. Jadi itu kan ada pembahasan topik yang dibahaskan gitu Pak. Sehingga nama baik kita rusak gitu Pak. Contohnya seperti yang Bapak lihatkan ini, itu semuanya bisa diedit gitu Pak. Iya, nanti Bapak nonton deh yang Hidayah Mualaf Channel ini, kan dia itu mencari uang lewat YouTube dengan menista agama gitu kan. Cuma kami ya biasa saja, enggak masalah. Cuma Iya begini sih. Pak, pertanyaannya begini ya. Kenapa selama ini kan kekristenan ya tidak pernah mencampuri Islam gitu ya, bahkan di khotbah-khotbah hari Minggu pun kami tidak pernah yang namanya menyinggung Islam lah, menyinggung agama lain, nggak pernah dari saya kecil udah puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah gitu. Bahkan selama 2000 tahun tidak ada tuh namanya kekristenan tuh diajarkan ya sebagai doktrin untuk menyerang agama lain. Ya, Termasuk Yahudi pun tidak. Tetapi masalahnya begini, ketika agama Islam hadir, Quran hadir, posisinya memang menempatkan dirinya memiliki sanad kepada kekristenan dengan menyebut Isa Al-Masih, menyebut nabi-nabi yang kami imani. Mau tidak mau sampai sekarang tercermin dari umatnya yang selalu memang suaranya diarahkan kepada kami, Pak. Iya. Saya minta maaf sih, karena Pak Jaka tuh resen coba. Mungkin dari Muslim atau muslimah yang mengatakan seperti itu Pak. Saya mewakili semua minta maaf Pak. Tetapi jujur Pak, bahwa orang yang mengatakan seperti itu adalah salah pemahaman atau salah aliran gitu Pak. Karena kan seseorang itu kan akan sesat ketika dia belajar, dan lebih sesat lagi ketika dia mengikuti guru yang sesat gitu Pak. Betul. Nah begitu Pak. Nah kemudian kalau dikatakan bahwa dia itu mengata-ngatakan, mengolok-olok agama yang lain selain dari Islam, bahwa saya katakan tidak ada di ajaran agama Islam yang seperti itu. Contohnya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan rahmat kan gitu, rahmat seluruh bagi alam. Nah, artinya berbeda suku, berbeda bangsa, agama gitu Pak, itu tidak sama sekali dibedakan, dipertanyakan kamu. Tidak ada sama sekali dibedakan mengenai dipentingkan misalnya agama Islam dipentingkan. Tidak ada Pak. Artinya sesama umat manusia, karena kan ada dua nih Pak. Ada kita sebagai sesama umat manusia gitu Pak, dan sesama umat penganut agama masing-masing gitu Pak. Nah kalau secara umat manusia kita sesama saudara gitu Pak. Nah kalau misalnya kita salah memahami, contohnya yang Bapak tadi tunjukkan, kalau misalnya saya nih belajar tentang yang Bapak suruh tadi, maka itu bagi saya tidak setara atau tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Nah kemudian tidak bisa juga saya mengkritik, karena itu kan pemikirannya mereka ya, saya persilakan gitu kan. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan lagi Pak, bahwa mengenali suatu agama itu kan yang pastinya itu kan dari orang-orang yang jelas gitu kan Pak, dari sanadnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita salah memahami suatu agama,
kemudian dari orang yang salah, ya kita ikut terjerumus dari yang salah gitu Pak. Gitu, Pak. Salam kenal Mas Taufik. Salam kenal Mas Taufik. Saya dari Jaga nih. Silakan Pak. Selamat datang juga Mas Fandi, Pak Munir. Salam. Mas Taufik, saya tadi senang banget Anda sempat mengatakan bahwa agama itu harus sesuai dengan sejarah gitu ya Mas ya, dengan sanad sejarah terutama ya. Nah, ini yang ada saya pertanyaan bagi Anda Mas Taufik. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau di dalam Islam itu kita mau membuka ini ya, bukti-bukti empiris, kita berpikir deduktif, kita berpikir secara logis ya. Oh sebentar, saya berdoa dulu deh. Tuhan, aku ini orang lemah, aku nggak bisa apa-apa. Kami dan teman-teman di sini cuma mau menerangkan kepada saudara-saudara kami, teman-teman muslim, bimbing kami, bukan dengan hikmat kami, supaya bagi teman-teman kami dibukakan pemahaman, mereka bisa mengerti kebaikan dalam nama Yesus. Jadi begini Mas, ada beberapa hal dalam sejarah yang tercatat di dalam Islam dan itu bertabrakan dengan sejarah. Misalnya seperti ini Mas Taufik. Di dalam Islam kan tidak mengakui Yesus itu disalib ya, Nabi Isa disalib. Benar tidak? Itu kan dari ini sih Pak. Dari diubah gitu Pak. Dari wajah, dari ya. Jadi intinya kan Nabi Isa diserupakan wajahnya sehingga bukan Nabi Isa, artinya Nabi Isa tidak disalib. Iya Pak. Ya benar demikian kan Mas. Oke. Saya pengen berikan beberapa bukti Mas. Jadi ini saya buka dari sarapan pagi ya. Apakah sudah kelihatan? Masih loading Pak. Oke. Ya semoga kita semua ini ya bisa apa namanya menggapai. Halo Mas Taufik. Ya Pak. Baik. Di dalam apa namanya? Di dalam pandangan Al-Qur'an, Yesus ini tidak disalibkan ya Bang ya. Yang disalibkan adalah Yesus palsu. Kemudian tidak pernah ada terjadi kematian kebangkitan Yesus pada waktu itu ya. Nah, kami di sini membuka dari sumber-sumber baik itu di dalam kekristenan maupun non-Kristen. Artinya sumber-sumber yang satu zaman. Ingat, kita ini lokasi di Timur Tengah, tepatnya di Israel. Kemudian pada zamannya adalah zaman pada abad pertama. Nah, otomatis kita harus melihat sumber-sumber atau reporter pada abad pertama. Kenapa? Logikanya, mereka adalah orang-orang yang tahu pada saat itu ada apa. Anda setuju di sini? Logika kita sama ya, Mas ya? Iya. Oke, baik. Silakan, Pak. Ini kalau laporan dari keempat Injil kanonik itu sudah jelas. Baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini sumber Kristen sendiri mengatakan bahwa Yesus disalib. Nah, kemudian kita lihat dari laporan sumber sejarawan sekuler. Ya, sejarawan sekuler itu ada dari Tacitus. Ini ada Cornelius Tacitus, seorang sejarawan Romawi yang lahir sekitar 52 sampai 54 Masehi, meninggal 120 Masehi. Dia masih satu abad yang sama. Dia mengatakan Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Oke, jadi ini yang bukti pertama dari sumber sejaman, paling tidak satu abad. Al-Quran baru ada abad ke-6. Jadi abad yang pertama sudah mengatakan sumber di luar Kristus, bahwa Yesus telah dihukum mati, Yesus disalib. Kemudian Lucianus dari Samosata, lahir tahun 120 Masehi, meninggal 180 Masehi, Athena, dan dalam bukunya ini lebih tua sedikit ya. Dia ini mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Kemudian Flavius Josephus, ini Flavius Josephus abad. Nah, tahun 93 dia menuliskan
ketika Pilatus ada desakan orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri. Jadi sumber sejarah, kemudian Talmud Yahudi. Nah, Talmud Yahudi juga mengatakan mereka telah menggantung Yesus dari Nazaret. Artinya apa? Orang Yahudi, mereka pada waktu itu memang sangat membenci Yesus. Mereka harus memastikan musuhnya ini harus mati. Mereka mereka sampai nunggu di bawahnya untuk melihat bahwa ini nggak boleh setengah mati, ini harus mati. Dan sumber-sumber ini yang saya sebutkan tadi sudah mengakui bahwa Yesus mati di salib. Nah, kemudian kita melihat juga sumber-sumber kitab apokrif. Halo Mas Taufik, Anda masih online? Iya, Pak. Oh iya, Iya, masih Pak. Ini ada Injil apokrif ya Mas ya. Jadi Injil apokrif itu ulasannya modelnya seperti ini. Saya umpamakan seperti ini. Misalnya ada peristiwa besar di Jakarta. Nah, kemudian kan ada media-media resmi yang meliput, ya kan? Nah, kemudian ada media-media yang yang kadang dia ada di situ, maksudnya masih diragukan, tetapi dia juga ikut meliput. Nah, saya umpamakan bukti-bukti yang saya berikan tadi adalah media-media resmi yang meliput. Mereka adalah CCTV, mereka adalah penonton saat itu. Nah, kemudian di dalam Injil The Gospel of Peter, Injil Petrus, ini juga mengatakan bahwa Yesus disalib. Padahal ini juga termasuk Injil apokrif. Kemudian The Holy 12, Injil Ebionit, itu juga mengatakan hal yang sama, penyalipan. Kemudian The Gospel of Philip, kemudian The Gospel of Truth, Injil kebenaran, The Gospel of Nicodemus juga mengatakan hal yang sama. Injil kanak-kanak Yesus juga mengatakan Yesus salib. Artinya, ini ada 8, 9, 10. Nah, tadi ada 10 sumber apokrif. Kemudian kita tambah dari sumber-sumber sekuler, ada Paulus Samosata, ada Lucianus Samosata, kemudian ada 12, Flavius Josephus 13, kemudian Talmud Yahudi 14, plus Injil ada 18. Oke, jadi sudah ada 18 saksi mata pada waktu itu yang mengatakan Yesus disalib. Nah, pertanyaan saya, Mas Taufik, ini mohon kita sama-sama menggunakan logika ya. Iya. Bagaimana logikanya Anda bisa percaya bahwa kitab Anda itu benar? Kenapa? Karena kitab Anda selisih 600 tahun dari Yesus. Dan kitab Anda satu-satunya yang mengatakan Yesus tidak disalib. Iya, Pak. Nah, ini terus terang, saya bingung logikanya dari mana. Ini bagi saya, misalnya saya umpamakan ya Bang ya, kita bicara misalnya Presiden Soekarno punya putri Megawati, guru dan lain sebagainya. Nah, delalah nih, Megawati membuat buku, kemudian Guru membuat buku, kemudian Guntur membuat buku, kemudian Sukmawati membuat buku, maksudnya buku biografi Soekarno, yang mengatakan bahwa Pak Karno itu umpamanya ya, sorry saya tidak termasuk gimana, saya tidak ada ulasan gimana, ini cuma seumpama karena ini cuma analogi. Umpamanya Pak Karno itu lebih suka pete daripada jengkol. Nah, non jauh di sana di Thailand, 600 tahun setelah Presiden Soekarno, ada seorang yang berdasarkan wahyu ilahi mengatakan bahwa Pak Karno itu lebih suka jengkol. Nah, walaupun beliau mengklaim mendapat wahyu dari Tuhan, tetapi jika wahyunya itu bertabrakan dengan sejarah, bagaimana logikanya Anda bisa percaya pada itu? Silakan Mas Taufik. Itu yang pertama. Saya masih ada beberapa bukti yang lain. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas yang pertama dari penjelasannya, kemudian dari pertanyaannya. Di sini saya menjelaskan beberapa hal yang
saya tahu Pak, yang saya mengetahui bahwa dari penjelasan dari Google Pak. Tadi dari apa situs ini Mas, situs apa rujukan. Dia juga penulis buku, dia juga apa namanya dari Gurita Wahyu. Ya, tapi karena begini Pak, segala sesuatu itu kan yang kita percaya itu kan tergantung dari referensi yang kita dapatkan gitu Pak, yang kita ketahui. Dan apabila kita salah mengetahui referensi, maka salah juga untuk memahami suatu materi atau suatu ilmu itu Pak. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa memang tidak ada yang dikatakan sama di semua agama itu mengenai sejarah-sejarah dari Alkitab maupun Al-Quran, Taurat atau Injil gitu Pak. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang Muslim gitu Pak. Nah, kemudian dari sejarah yang Bapak jelaskan tadi, dari banyak bukti-bukti yang menjelaskan bahwa disalib gitu kan, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwa tidak disalibkan. Ini kan berbeda juga Pak, berbeda juga. Tetapi itu kan ketika dikatakan bahwa meninggal, baru rohnya itu naik gitu Pak, diangkat, baru diserupai oleh manusia yang lain. Nah, gitu Pak. Kemudian dari sejarah yang mencatat ini kan kita juga harus mengetahui juga Pak, bahwa dari orang yang mengetahui sejarah itu kan belum tentu benar. Nah, karena kalau memang itu suatu benar, maka akan dicatat yang seperti Bapak analogikan tadi, seperti Presiden Soekarno sukai jengkol atau itu makanan yang lain itu kan. Nah, tetapi kita ketahui lagi Pak, bahwa pasti ada oknum-oknum yang merubah kitab-kitab yang kita percayai atau kita yakini. Contohnya dari Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, itu pasti ada oknum-oknum yang berusaha untuk merubahnya gitu Pak. Oh, baik Mas Taufik, saya coba tangkap maksud Anda ya Mas ya. Belum selesai mungkin tadi Mas. Belum selesai. Tapi saya coba tangkap dulu ya, Ya. Mas Taufik. Ya. Ya Pak. Jadi saya melihat tetap Anda menggunakan kacamata Quran dengan menganggap bahwa kemungkinan kitab-kitab tadi yang dipalsukan, gitu kan Mas? Ya Pak. Ya baik. Saya coba telaah pemahaman Anda ya. Sekarang gini Mas, kalau misalnya kita logikakan, ada sebuah kejadian kecelakaan, misalnya ini yang baru-baru ini ada apa itu artis yang tabrakan, ya, dan meninggal. Ya Pak. Pertanyaan saya, di situ ada 4 media yang meliput, RCTI, SCTV, Liputan 6, dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan 5 media, ada 16 media yang mengatakan bahwa artis tersebut meninggal. Oke ya Mas ya, dapat logikanya ya? Ya. Karena media-media tadi adalah media yang satu zaman, yang saat ini. Nah, kemudian ya Mas, 600 tahun kemudian setelah saat ini, jadi sekitar 2600 Masehi ya. Ya Pak. Ada seorang yang berasal dari Thailand, yang bukan orang Indonesia, yang tidak pernah mengerti Indonesia, dan beliau mengaku mendapat wahyu dari Tuhan bahwa Vanessa artis tadi tidak meninggal. Saya tanya, menurut Anda secara logik, Mas, Anda lebih percaya 16 media kredibel yang saat itu ada, atau satu media yang tidak pernah bertemu karena jaraknya 600 tahun, yang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan?
Menurut Anda akan lebih percaya yang mana? Silakan Mas Taufik. Kalau saya kan dari Islam itu kan ini kan mengenai sejarah. Saya tidak samakan dari zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu ya saya tetap yakini bahwa Al-Quran gitu, Pak. Nah, kalau sekarang ini kan yang seperti yang dianalogikan tadi kan seperti media-media apa namanya RCTI, kemudian TV dan lain sebagainya itu kan adalah suatu pembuktian yang banyak kan. Nah, karena gini, Pak, seseorang itu kan pasti apa namanya meyakini bahwa banyaknya orang yang menceritakan suatu sejarah. Tetapi dari sejarah ini juga perlu kita mengetahui, Pak, jelas atau tidaknya, detailnya, kemudian referensinya gitu, Pak. Nah, saya tangkap ini asik sekali nih Mas Taufik. Aduh, ini dialog yang paling indah yang saya dapat ini. Mas Taufik, Ya. Anda pernah memasuki suatu sidang di pengadilan, Mas? Belum sih, Pak. Belum. Oh, baik. Ini saya cuma dengar ya. Saya memang pernah sih memasuki dan memang ada saksi yang terukur ya. Jadi misalnya seperti ini. Tanpa dua saksi itu kalau di dalam hukum pengadilan ya mungkin yang universal hampir semua memakai itu tanpa dua saksi maka perkara itu tidak bisa dikatakan itu perkara sah. Saya mungkin bisa beri contoh seperti ini. Saya ada teman yang kebetulan itu disuruh minta maaf. Dia terpaksa minta maaf. Kenapa? Karena dia menyaksikan tetangganya selingkuh. Tetangganya selingkuh, dilaporkan ke suaminya. Nah, tetapi karena tidak ada saksi, akhirnya dia yang dipaksa minta maaf. Akhirnya dia minta maaf. Padahal saya tahu ini orang jujur. Dia ngomong apa adanya. Dia orangnya sederhana dan dia ngomong apa adanya. Tetapi akhirnya dia dituntut untuk meminta maaf dan akhirnya dia terpaksa meminta maaf karena kalau tidak dia yang akan justru dibalik di polisi. Nah, berlakulah hukum prinsip dua saksi. Nah, dalam hal ini, bukti Yesus disalib itu ada 18 saksi. Bahkan ada sebuah aturan di dalam, mohon maaf ya Mas, ini agak saru. Dikatakan sendiri, di dalam pengadilan dikatakan seperti ini. Apa itu? Dua bola satu testis itu bukan testis, apa namanya itu satu bola testis itu bukanlah testis, jadi tetap butuh minimal dua saksi. Lah sementara menurut Anda sumber Anda itu saksinya itu dia saksi dekat bukan, dia saksi tahun juga bukan, dia tidak pernah melihat kasus. Kemudian dia juga hanya satu saksi, dan itu benar-benar satu yang minor sekali. Di luar Anda percaya ya, kalau udah masalah iman, itu udah melampaui logik. Nah, kita sedang bicara masalah logik, Mas Taufik. Menurut Anda, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saksi yang Anda katakan itu adalah benar, sementara saksi mata, dan itu mereka nggak kode-kodean, Mas, nggak saling kode. Karena ini lebih dari satu. Jadi bagaimana logikanya? Anda lebih percaya kepada satu saksi yang bukan saksi mata, bukan saksi di tempat, bukan melihat secara to the point. Beliau bukan saksi mata loh, Mas. Tapi Anda bukan saksi mata, tapi kok bisa mengatakan statement yang keluar atau ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Nah, bagaimana logika Anda untuk bisa percaya itu? Silakan Mas. Jadi pertanyaannya ini mengenai kepercayaan saya mengenai Al-Quran gitu, Bapak? Atau mengenai maksud saya ini, alur logika Anda. Kan gini, kalau alur logika kami bahwa Yesus disalib, itu menurut kami sudah benar. Kenapa? Karena kami sudah memenuhi minimal target 2 saksi. Kami sudah ada 18 saksi. Oke, dapat poinnya ya Mas ya. Itu yang pertama. Kemudian saksi-saksi yang kami percaya tadi, mereka adalah sumber sejaman dengan Yesus. 2. Kemudian
sumber sejaman, mereka juga adalah sumber satu geografis, satu tempat. Kejadian di Israel, mereka juga tinggal di Israel. Kemudian kesaksian 18 orang tadi yang mereka adalah sama, satu kata mengatakan memang Yesus disalib. Sementara sumber dari Anda adalah bukan saksi mata, satu, itu sangat meragukan, suspicious sekali, sangat diragukan. Kedua, beliau tidak ada pada saat itu, beliau berjarak 600 tahun, itu suspicious sekali. Kemudian ketiga, beliau tidak satu geografis, beliau ada di Arab, tanah Arab dengan Israel lumayan jaraknya. Nah, itu berarti itu kan saksi yang suspicious, yang sangat diragukan, dan beliau yang terakhir tidak ada kawan. Gitu, Mas Taufik. Iya. Jadi pertanyaan saya yang paling sederhana, logika Anda kok bisa lebih percaya pada yang satu, sementara yang 18 tadi Anda nafikan, Anda abaikan begitu saja. Padahal yang satu tadi sangat-sangat jauh dari standar seorang saksi. Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang pertama, memang tadi saya jelaskan bahwa tidak bisa kita samakan mengenai kitab-kitab masing-masing penganut agama. Tapi kan yang saya mau jelaskan lagi bahwa orang yang mencatat suatu sejarah mengenai Al-Quran ini ada 10 orang. Nah, dari 10 orang ini kan Pak, itu kan berbeda-beda orangnya. Dari suku mana gitu Pak. Nah, kemudian dibekukan menjadi satu. Nah, kemudian disebarkan di setiap negara, ada 6 negara. Nah, kemudian yang Bapak tadi sampaikan bahwa kenapa kok percaya satu orang, sedangkan yang banyak ini melihat dengan secara fakta, mengenai dengan referensi yang jelas, dari realita yang sesuai gitu Pak. Nah, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa pemahaman saya dan Bapak itu kan berbeda. Memang berbeda gitu Pak. Tetapi kan kalau mengenai secara analogi maupun gimana pun mengenai disalib atau tidaknya, saya tetap yakini di dalam Al-Quran. Memang tidak banyak orang yang mengetahui banyak, misalnya dibandingkan di Alkitab tadi ada 18, kemudian di Al-Quran misalnya orang yang lihat satu. Ya saya, kalau memang saya menganut agama Islam, saya percaya satu gitu Pak. Tapi kalau saya percaya agama Kristen, bahwa saya meyakini bahwa 8 gitu Pak. Oh, saya tidak masalah Mas Taufik. Kalau udah kena iman, siapa yang bisa melawan, ya Mas, itu sudah kita hargai, kita hormati. Tapi Anda agak keliru tadi. Yang 18 itu bukan sumber Kristen, Mas. Yang sumber Kristen itu adalah ada 4 yang kanon. Sisanya itu adalah dari sumber-sumber sejaman, sejarawan seperti Flavius Josephus. Coba nanti Anda searching siapa itu Flavius Josephus. Ini Pak Jaka, sorry saya interupsi. Baik Mas, baik Mas. Siapa? Memang posisi Islam kan memang saya ingin mengatakan begini ya Pak Taufik. Tanpa kami membuka Alkitab pun, dunia ini atau orang Kristen bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus dan kehidupannya adalah fakta sejarah. Dia adalah tokoh sejarah. Tanpa harus bergantung kepada bukti internal atau internal evidence, itu kami bisa menunjukkan itu. Keimanan kami tidak habis terkonfirmasi, tervalidasi melalui akal budi kami. Jadi memang di dalam Kekristenan kami memberikan ruang untuk hal-hal yang sifatnya misteri, disitulah iman berada. Tetapi ketika Tuhan yang menyatakan sesuatu kepada kami, itu tidak hanya kami imani, tapi kami lihat. Jadi Tuhan yang kami sembah, Allah Bapa, itu tidak berlawanan dengan sejarah. Karyanya, ketetapannya itu selaras atau inline dengan sejarah. Tadi Pak rekan saya, Pak Jaka, itu menyampaikan, selain dari bukti internal, orang Kristen mampu merekonstruksi sejarah Yesus Kristus atau sejarah kekristenan di mula-mula menggunakan informasi atau data-data sejarah di luar kekristenan. Nah,
Jadi sebenarnya ini yang sebenarnya ingin dibawa sebagai uji kristis ya. Apakah Islam juga pada posisi yang itu? Atau memang hanya sebatas kepada agama yang memang penuhnya adalah iman? Karena kekristenan kami semua sepakat tidak pernah menolak, bahkan ilmuwan pun ada di dalam kekristenan, yang liberal pun banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Edo. Itu yang tadi ya Mas Taufik soal penyalipan ya. Dan apa namanya? Mungkin saya ambil kesimpulan Anda menjawab by faith ya, dari sisi iman. Sedangkan kami juga ada bukti-bukti logis sejarah historis, itu kami ada. Jadi premis Anda bahwa kitab saya ini sesuai dengan sejarah, kayaknya nih Anda harus simpan dulu. Nah, saya masih ada satu bukti lagi Mas Taufik. Boleh saya share dulu ya Mas ya? Ya, ya, silakan, silakan. Sudah kelihatan Mas? Masih loading sih Pak. Oke, sudah kelihatan. Ini adalah dari situs Muslim ya, dari situs Republika. Halo Mas Taufik. Ya Pak, ya Pak. Oke, baik-baik. Cuma saya ini. Nah, dari situs Islam, siapakah istri Nabi Yusuf? Nah, Nabi Yusuf dikatakan, Rabbinukan Kistir ini kalau itu seperti Potifar ya, kalau di dalam Kristen meninggal dunia, lalu Raja Raya menikahkan Nabi Yusuf dengan istri Kistir yaitu Zulekha atau Juleha, gitu ya. Nah, ini ketika kita bandingkan dengan data yang lebih tua, kita kan kalau kita berpikir secara empiris, itu kan kita harus membandingkan dengan data yang lebih tua. Boleh tahu yang istri Yusuf di dalam Alkitab siapa? Di Kejadian berapa? Nah, di dalam sumber yang lebih tua, nah ini dari sumber Alkitab ya, Mas Taufik ya. Jadi istrinya Yusuf bernama Asnat. Asnat ini artinya kekasih Dewi Neid. Asneid. Nah, di dalam sumber Islam Zulekha. Sementara di dalam sumber Alkitab yang jauh lebih tua dari sumber Islam, ini Asneid. Kenapa pentingnya Asneid dengan Zulekha? Nah, seperti ini. Asneid ini ada artinya ini adalah kekasih Dewi Neid. Kenapa? Karena pada waktu itu Yusuf posisi masih di dalam Mesir, dan itu tahun sekitar 1500 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan, bukan? Saat itu mereka menyembah dewi-dewi atau dewa-dewi Mesir. Nah, setiap orang, bahkan Yusuf pun dikasih nama yang baru. Kepada Yusuf dikasih nama baru berdasarkan nama Mesir. Nah, sementara Juleha ini adalah sesuatu seperti gini, Mas. Saya umpamakan ya. Anda mencari namanya Justin, tapi pada zaman Majapahit. Mungkin tidak ada orang bernama Justin pada zaman Majapahit. Demikian pula, mungkin tidak ada orang bernama Juleha pada zaman Mesir. Sementara Juleha itu adalah nama-nama Islam setelah era Islam. Bisa dilihat tidak? Bagaimana Mas melihatnya dari apa? Dari sumber yang jauh lebih tua dan sesuai dengan kronologi sejarah dan sesuai dengan tapi saya nggak paksa ya, yang sesuai dengan kronologi sejarah dan sesuai dengan
penemuan-penemuan arkeologi saat itu. Ini logika kita, ini kita sedang menggunakan data empiris, data yang sesuai dengan apa yang ada pada waktu itu. Nah, bagaimana menurut Anda bagaimana? Monggo Mas, silakan Taufik. Ya, yes, terima kasih Pak. Sebenarnya kan perlu lagi saya tegaskan bahwa di suatu zaman pasti akan berbeda suatu kaum dan juga pastinya akan berbeda suatu pemahaman yang begitu banyak. Dan juga saya mau jelaskan bahwa Pak, mengenai perbedaan tadi kan di dalam Islam itu kan padahal nama Islam ini, nama Zulhah ini kan di dalam Islam. Nah, padahal itu kan belum ada gitu Pak. Nah, sebenarnya itu kan yang Bapak jelaskan pertama itu kan bukan dari Islamnya gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi belum jelas pasti atau referensi yang jelas kalau saya mempercayai bahwa itu benar-benar yang dijelaskan itu Pak. Karena itu yang perlu karena orangnya gini Pak. Kalau menurut saya referensinya tidak sesuai atau tidak jelas, tidak tepat dari sanad-sanad dari guru-guru gitu Pak, maka saya tidak akan percaya Pak. Walaupun dia itu banyak orang yang disenangi atau disukai sama orang-orang baik, tetapi kita pelajari lagi Pak, bahwa referensi itu kan memang penting bagi kita saat ini, karena kalau memang salah kita untuk menelaah suatu ilmu, maka salah juga Pak. Nah, secara analogi bahwa itu kan perbedaannya berbeda pendapat di sini tadi Pak, berbeda pendapat dan berbeda kaum juga yang menjelaskan atau mencatat sejarah itu tersebut. Nah, begitu Pak. Yeah. Nah, kalau dikatakan bahwa Islam itu ada nama Islam ketika Nabi Muhammad. Nah, kalau dari zaman dulu itu yang tujuan atau yang yang direncanakan yaitu keyakinan atau keimanan gitu Pak. Nah, tidak ada yang istilahnya Islam disebut Islam gitu Pak. Begitu Pak. Baik Mas Taufik. Yang saya sedang kontraskan tadi, ketika kita bisa sama-sama lihat ya, sumber yang saya tunjukkan adalah sumber yang bernilai 1000, mohon maaf, kalau dengan sumber Islam itu 2000 tahun jauhnya. Jadi sumber yang saya berikan itu adalah sumber yang lebih tua dan lebih dahulu. Nah, peristiwanya tentu duluan kami, tentu duluan dicatatkan oleh Alkitab peristiwanya. Baru 600 tahun kemudian setelah Masehi, baru Al-Quran ada. Nah, jelas kalau secara logik dan kita pola pikir kita tertata, kita membuat sebuah kita terbiasa menggunakan data-data berdasarkan sumber waktu yang lebih lama, kan Alkitab jauh lebih ada duluan Mas. Nah, iya, Pak. Kemudian nama Zulaiha itu pun juga adalah nama-nama yang tidak mungkin ada pada zaman itu. Iya Pak. Nah, jadi secara logika kami aja ya Mas, saya sampaikan logika saya. Secara logika saya, maka sumber Anda yang harus diperbaiki. Karena kami sudah menggunakan premis-premis yang kuat. Premis kami jelas, sumber kami jauh lebih tua. Asnad itu artinya kekasih Dewi Naid. Itu jelas, itu ada sesuai dengan tarik Mesir pada waktu itu. Oke, itu ini yang kedua. Maksud Pak Taufik itu Anda jangan ambil dari literatur bebas di republika.co.id itu Pak Jaka. Oh, mungkin siapa penulisnya di Republika itu, dalilnya apa, gitu yang harus ditunjukkan. Itu kebetulan saya ngelihat ada link di bawahnya Mas Bang Edo. Jadi link di bawahnya memang dari sumber link Islam sendiri. Ya, tapi mungkin di dalam itu kan ada penjelasan itu dari dalilnya apa, dari hadis, Quran gitu. Siapa yang mengatakan itu penjelasan? Ya.
Mungkin aku hold dulu ya Mas ya, yang itu Aku nambah dikit bang ya. Oh silakan Pak Pak Munir. Munir, Pak Munir Islam atau Kristen ini? Islam, masih Islam. Oh Islam. Ya, jadi gini, masalah penyaliban itu Al-Quran juga tidak membantah adanya penyaliban itu. Nah, cuman yang jadi masalah mengenai siapa yang disalib itu yang kita harus cari tahu gitu. Karena masalah penyaliban memang nggak ada yang berbeda pendapat. Semuanya walaupun Al-Quran juga mengakui bahwa ada penyaliban waktu itu. Oke, Al-Quran mengakui Jadi kalau penyaliban Anda ya, mengatakan, tetapi bukan Yesus yang disalibkan, bukan? Nah itu. Nah walaupun tadi Anda walaupun Anda mengatakan di referensi tadi bahwa itu adalah Yesus yang disalib. Nah, cuman kan di situ keyakinan umat Islam kan Yesus sudah diserupakan gitu kan. Jadi sejatinya kita nggak tahu bahwa itu adalah Yesus apa bukan. Itu. Oke, baik. Tapi ada distinct ya Pak ya. Yang kejelasan yang sangat jelas adalah yang pertama gini. Orang Kristen sumber yang lebih tua dari Islam yang satu zaman itu dengan til pasti Yesuslah yang disalib. Sementara di dalam sumber Islam Yesus tidak disalib. Bisa dilihat Pak Munir. Ya, oke. Nah sekarang gini Pak Munir, boleh dong secara logis kita adu di dalam kitab-kitab ada lebih dari satu sumber. Ada lebih dari satu sumber yang mengatakan bahwa Yesus sendiri yang dia bangkit dari kematian, yang bagaimana Yesus sendiri menyatakan ini saya, ya kan? Ini saya, dia menunjukkan tangan yang disalib di dalam Yohanes, dikatakan seperti itu. Kemudian di dalam kitab Lukas juga Yesus bangkit, dia menampakkan diri pada murid. Di dalam kitab Matius juga dikatakan hal yang sama. Bahkan Flavius Josephus, ya kan? Flavius juga mengatakan bahwa Yesus ini juga bangkit. Nah, sementara Pak Munir, mohon maaf, sumber Anda secara validasi, beliau tidak satu zaman. 2, beliau tidak ada, dia bukan saksi mata. 3, beliau tidak satu geografis. 4, beliau tidak ada teman. Beliau cuma satu. Ada satu pemahaman bahwa satu buah pelir itu bukanlah buah pelir. Satu saksi bukanlah saksi. Nah, ini saya kembalikan kepada Anda Pak Munir. Nggak apa-apa Pak Munir. Silahkan Anda tetap percaya, nggak apa-apa. Saya mau kasih satu bukti lagi ya. Kan tadi Mas Taufik bicara masalah sejarah. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Di dalam tapi yang ini saya minta maaf. Saya ini karena saya nggak siapkan. Jadi di dalam Al-Quran ada yang namanya Haman, ya kan? Haman adalah pegawai Fir'aun. Nah, sementara premis kami juga sama. Haman ini adalah nama Persia. Sementara Firaun itu di Mesir. Bagaimana mungkin Haman menjadi kepala Rodi? Itu Anda bisa melihat ini dari bukunya Maurice Bucaille yang diungkap oleh si Adnan Oktar atau Harun Yahya yang mengatakan bahwa Haman itu menjadi pekerja Rodi, kepala pekerja Rodi, dan itu membuktikan bahwa Al-Quran secara sejarah benar. Padahal ketika kita bicara sejarah, kita lihat pada waktu itu mungkin nggak ada yang namanya Haman di Mesir pada waktu itu. Yang ada Haman itu adalah nama Persia. Raja Ahasveros memiliki pembantu namanya Haman. Nah itu satu line. Haman jika hidup di Mesir itu sama seperti kita nama Alexander pada zaman Sriwijaya. Nggak ada yang namanya Alexander di zaman Sriwijaya. Nah, Haman yang di dalam prasasti Batu Rosetta itu adalah mengenai Hemi-on-Hetep, bukan Haman. Karena memang tidak ada tulisan Haman di situ. Yang ada HMN
HMN, Hemi on Hetep. Nah, ini memang benar-benar nama Mesir. Jadi saya pertanyakan sumber Anda mengatakan Haman ini loncat sejarah, nama yang loncat sejarah. Kemudian kalau Anda mau tanggapi, tidak apa-apa. Saya masih ada bukti lain bahwa ini tidak sesuai dengan sejarah. Yang Anda argumenkan ke kami bahwa kitab kami sesuai dengan sejarah. Padahal saya masih ada bukti lain. Pak Munir atau Mas Taufik mau menyangkal soal Haman? Silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan bukti yang lain. Nah, saya masih ada 2 bukti lagi. Yang kemudian, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus membuat burung dari tanah liat. Nah, kalau dilihat secara mujizat, secara ini, wow, luar biasa. Yesus bisa menciptakan kehidupan cuma dari tanah liat, kayak bikin Adam, Tuhan dari tanah, kemudian menjadi manusia yang hidup. Nah, ini Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian diterbangkan. Nah, ini ya Pak ya, Pak Mas Taufik dan Pak Munir, kisah ini tidak original dari Al-Quran. Kisah ini sumber yang lebih tua, yang berbicara lebih tua, ada pada abad kedua, yaitu adalah Injil Thomas. Ada namanya Injil Thomas pada abad kedua. Tetapi kisah ini oleh konsili dinyatakan bahwa ini kisah yang palsu. Kenapa? Karena Rasul Thomas itu pergi ke India dan meninggal di abad pertama. Bagaimana mungkin orang yang di abad pertama bisa hidup di abad kedua, kemudian dia menciptakan laporan Injil Thomas yang mengatakan Yesus membuat bla 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 demikian. Jadi kisah tadi itu ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Nah, kami nggak tahu kenapa kisah yang sudah dibuktikan tidak sesuai dengan sejarah itu muncul lagi di dalam Al-Quran. Ini sudah bukti keempat ya Mas ya. Anda mau tanggapi? Silahkan. Kalau tidak, saya masih berikan 1 bukti lagi. Ini bukti yang terakhir. Oh ya, silakan. Mas Taufik, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Jaka yang telah memaparkan beberapa penjelasan yang mengenai realita tentang sejarah dari orang-orang yang mencatat sejarah. Nah, saya mau bertanya soal begini, Pak. Apakah dari sejarah yang Bapak baca atau Bapak mengetahui ini bisa membuat Bapak itu yakin betul gitu, Pak? Karena kan namanya kita manusia kan pasti adanya perbedaan mengenai logika gitu, Pak. Jadi apa yang membuat Bapak itu yakin benar gitu, Pak, dengan sejarah yang Bapak sampaikan itu, Pak? Baik Mas Taufik, ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau bagi kami, sejarah ini dia membuat sebuah timeline. Nah, tidak ada orang yang bisa merubah itu, Mas. Kita yang ada di zaman sekarang nggak bisa merubah sejarah yang sudah ada timeline-nya, yang sudah ada checkpoint-nya. Di situ pernah terjadi sesuatu. Kita nggak bisa merubah, kitalah yang harusnya menyesuaikan. Oh, memang sejarahnya demikian. Ini sangat logik. Misalnya kelahiran Mas Taufik mungkin anggap aja tahun 93 misalnya. Nah, kita nggak bisa merubah itu, yang pada zaman-zaman ini mengatakan, oh enggak, dia lahirnya tahun 80 kita. Karena apa? Karena sejarah itu milik Mas Taufik. Demikian pula kisaran Injil, kisaran ini adanya di Israel. Sama seperti Yesus di Israel. Nah, mereka yang di Israel sendiri sudah mengakui, mencatat sejarah, dan data sejarah di dalam gereja itu ketat. Jadi itu salah satu
kenapa ada buku yang mengatakan, buku dari sumber Islam sendiri mengatakan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Karena menghadapi fakta-fakta sejarah yang, mohon maaf, tidak sesuai dengan sejarah. Saya masih ada satu lagi ya, yaitu mengenai posisi di surga. Di dalam, baik itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah ada satupun bukti yang mengatakan bahwa di surga nanti ada, mohon maaf, hubungan suami istri ataupun dengan 72 bidadari dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada. Nah, setelah abad pertama, ya antara akhir abad pertama sampai awal abad kedua, itu ada yang namanya Cerinthus. Nah, ajaran bahwa di surga nanti ada tindakan begini begitu dengan itu diterbitkan oleh Cerinthus. Nah, gereja ketika menghadapi pengajaran sesat, mereka tentu saja bersidang, mereka tentu saja mengatakan, oh ini sesat, saya pisahkan ini, karena ini sesat. Nah, Cerinthus itu dikatakan disebut sebagai anak iblis waktu itu, karena memang dia mengajarkan sesuatu yang tidak ada ayatnya. Yesus mengatakan ada sekitar 3 ayat saling mengkonfirmasi yang mengatakan bahwa di surga nanti kita tidak kawin, tidak mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat. Nah, somehow kami nggak tahu kenapa ajaran yang sudah ditentang pada waktu itu, tadi katakan ini sesat, ini kenapa bisa muncul abad ke-6. Di dalam keimanan Anda, nanti orang akan mendapatkan 70 bidadari dan dapat menikah. Ya, seperti hidup seperti suami istri. Saya tidak mempermasalahkan soal keimanan. Monggo, itu keimanan Anda. Tetapi saya coba Anda melihat, berbicara secara logik. Bagaimana Anda menyangkal bukti-bukti yang sudah ada terlebih dahulu. Oke, mungkin biar nggak kejauhan. Silakan ada teman-teman yang mau sharing, monggo. Atau Mas Taufik dan Pak Menteri mau menanggapi, silakan. Halo? Silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya, jadi pertanyaannya, apa dasar Anda sehingga meyakini 100% sejarah yang Anda bacakan tadi gitu. Itu aja pertanyaannya itu. Oh, baik Pak Munir. Kira-kira gitu. Ya, baik. Kurang lebih Mas Pak Munir ya. Kenapa saya bisa bicara? Karena yang pertama gini, mereka adalah orang-orang satu zaman. Yang kedua, mereka adalah orang-orang saksi mata. Sudah cukup. Mereka saksi mata, sementara, mohon maaf, Nabi Anda bukan sejaman dan bukan saksi mata. Saya seperti ini, Mas. Walaupun seseorang mengatakan saya dapat wahyu dari Tuhan, tetapi ya, Mas, kalau itu menabrak atau berseberangan dengan sejarah, saya nggak bisa telan itu mentah-mentah. Saya pasti akan cross-check dulu secara logik, ini nggak sesuai dengan sejarah. Bagaimana mungkin saya bisa percaya yang ahistoris melawan yang historis? Silakan. Jadi intinya gini Munir, tidak ada sejarah yang menentang hal itu. Nah kalau ada, kami menemukan, kalau ada tunjukkan aja. Jadi yang sejarah-sejarah tadi yang sudah ditampilkan itu mendukung itu. Yang tidak mendukung nggak ada itu. Begitu. Enggak, yang kutanyakan apakah penulis artikel itu yang tadi yang Anda bacakan itu, apakah orang itu yang berada di zaman Nabi Yusuf waktu itu gitu kan gitu. Kacau. Ini kayaknya loncatnya terlalu jauh. Gini bang, kalau yang nulis sejarah itu sama-sama nggak tahu, cuman katanya ya bodoh aja bang, gitu aja. Tidak bang, diambil dari literatur yang sudah itu yang mengenai Yusuf tadi itu diambil dari perjanjian lama Pak Munir.
usianya 1500 tahun sebelum Masehi, ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini dia kan masih di bawahnya, jadi dia masih keturunannya di bawah Yusuf nih. Jadi baru ada Yusuf, baru ada anaknya, kemudian juga Musa ini dari Lewi ya. Nah, Ya, dialah yang larinya menulis ke ini. kitab juga kan. Dialah sumber tertua. Nah, kita bisa melihat ada 80 hari Musa berbicara dengan Tuhan. Nah, yang Ya, kedua, maksudnya, Bang, itu yang maksudnya- pertama. Bagaimana Pak Munir? Silakan. Ya maksudnya rujukannya ke kitab juga kan ujung-ujungnya. Iya, tapi kan Bapak bisa memperhatikan tuaan mana Pak, kemudian geografisnya di mana. Nah, tetapi ini kalau udah kita bicara ranah iman, udah lepas semuanya. Kita kan lagi bicara masalah logika. Kita berpikir secara empiris, deduktif. Kita adalah makhluk yang diberikan akal dan budi. Nah, secara akal dan budi, semuanya bukti-bukti yang saya berikan kongruen. Sementara bukti yang Anda berikan itu beda sejarah, beda waktu, beda hasil. Ketika dikonfirmasi dengan sejarah yang lebih tua, itu tabrakan. Nah, bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata yang selanjutnya? Karena dari bukti yang itu saja sudah keliru. Itu Pak Munir. Silakan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku terima keyakinan Anda itu. Silakan. Baik. Begini, Pak, Gimana Mas Taufik? Silakan Mas. Pak Jaka. Ya, baik Mas. Ya, terima kasih karena telah memberi saya kesempatan lagi untuk menanggapi bahwa sejarah itu memang kita yakini dan percayai karena kebenarannya dan dari orang-orang yang kita percayai. Tetapi kita pahami lagi Pak, bahwa sejarah itu benar enggak? Misalnya gini Pak, ada nggak di sejarah Bapak ditulisnya zaman dulu dan terjadi sampai saat ini Pak? Misalnya ditulisnya zaman dulu bahwa suatu saat nanti akan ada misalnya kebanjiran, misalnya hujan batu, atau itu kan suatu analogi yang saya jelaskan. Nah, tetapi yang saya pertanyakan, apakah ada gitu Pak? Nah, kalau di Islam itu pasti ada Pak, gitu Pak. Nah, disinilah kami meyakini bahwa memang sejarah Islam itu tidak banyak kami telak secara menyeluruh, tetapi ada beberapa referensi yang jelas kami telak gitu Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Oh, baik Mas Jaka. Saya suka pertanyaan Anda mulai kritis. Bagi saya, Anda mulai kritis. Anda bertanya, sejarah itu benar apa enggak? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, sekarang saya berikan misalnya soal penyalipan tadi. Saya hantamkan pertanyaan sejarah Yesus disalib itu benar apa enggak. Saya hantamkan kepada bukti-bukti saya. Saya ada lawan. Sumber-sumber tadi sumber sejaman. 1. Sumbernya lebih dari 1. 2. Sumbernya ada satu geografis dengan Yesus. 3. Sumbernya di dalam kekristenan dan di luar kekristenan, bahkan dari sastra Yahudi sendiri. Bukan sastra, tapi sejarah penulisan dari Yahudi sendiri, dari Flavius Josephus, dari orang-orang Yahudi sendiri di Talmud yang mengatakan memang Yesus Nazaret itu disalib. Itu sejarah itu benar apa enggak? Nah, ini kita punya hati yang bisa meropong sendiri ya. Nah, sementara saya tabrakkan dengan sumber Anda. Sumber Anda cuma satu orang. Bagaimana saya secara logis bisa percaya? 1. Kedua, sumber Anda setelah 600 tahun yang super semar aja itu geser kok. Apalagi 600 tahun super semar itu belum ada 100 tahun loh Mas. Apalagi yang 600 tahun. Bagaimana saya bisa percaya pada beliau saksi mata? Keempat, tidak ada teman yang ngomong hal yang sama. Jadi dalam sumber-sumber yang sejaman dengan Yesus, nggak ada satupun orang yang mengatakan sebenarnya bukan Yesus, tapi seorang yang diserupakan. Nah, tidak ada sumber-sumber seperti itu. Jadi kita hantamkan pertanyaan Anda tadi itu
ke sumber saya dan ke sumber Anda, hantamkan. Jelas, saya berani diadu, sumber saya ada 18 sumber. Sumber Anda hanya satu. Itu sudah menabrak kaidah logik. Saya bisa tabrakkan. Oke, mungkin saya tinggal ulang-ulang. Enak. Silakan Mas Taufik. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya dari argumennya. Saya berterima kasih sekali karena dari penjelasannya, tetapi kalau berbicara mengenai perbedaan agama memang tidak bisa disamakan dari sejarah maupun dari fakta-fakta yang terjadi. Tapi saya perlu menjelaskan begini Pak, bahwa tadi kan yang saya jelaskan yang pertama bahwa sumber mengenai agama Islam ini tidak bisa kita ambil dari Al-Quran saja, kemudian tidak bisa kita ambil dari hadis, gitu Pak. Kemudian itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi yang saya jelaskan tadi Pak. Karena perbedaan ini tidak bisa kita satukan gitu Pak. Nah artinya dari penyampaian Imam Syafi'i tadi saya jelaskan tadi Pak. Tadi apakah ada Bapak? Pak Jaka? Iya, tadi kayaknya saya sempat dengar tapi lama-lama soal Imam Syafi'i. Ya. Jadi saya ulang lagi Pak. Jadi penyampaian Imam Syafi'i tadi bahwa yang saya jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, hadis, kemudian akal. Nah di akal ini bukan akal sembarangan gitu Pak, tetapi ini akalnya para ulama, orang-orang yang pewaris para nabi gitu Pak. Kemudian ijma ulama. Ya, ijtima ulama. Kemudian dari akal ini ada 2, ijma dan kias. Ada untuk bermusyawarah yaitu ijma, kias yaitu akal analogi. Seperti yang saya katakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada, contohnya yang saya jelaskan tadi, sholat asar, maghrib, atau subuh. Tetapi yang ada itu yaitu di hadis. Dan di hadis juga tidak ada menjelaskan bahwa rukun-rukun dari sholat itu. Dan itu pun ada di ijma ulama. Nah, ada 17 syarat sahnya sholat. Nah, gitu Pak. Nah, kemudian ada lagi bermacam-macam yang perlu kita ketahui di situ Pak. Nah, jadi yang saya mau jelaskan lagi bahwa memang Islam itu tidak seperti agama yang Bapak anut yang mengenai banyak sejarawan yang menceritakan melalui penglihatan mata dari dengar ke dengar gitu kan Pak. Tapi saya perlu ditegaskan bahwa sejarah itu tidak sebenar-benarnya fakta gitu Pak. Kalau kita berpatokan dengan sejarahnya aja Pak. Kalau Islam ini kan itu kan ada yang saya katakan dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada orang yang membuatnya, tetapi itu dari wahyu Allah diturunkan di malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Tidak ada sama sekali campur tangan sama sekali. Nah, kalau hadis itu kan ada bermacam-macam. Contohnya di sholat wudhu oleh Bilal itu dibolehkan oleh Rasulullah. Itu di hadis dan itu pun sunnah kan gitu Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Siap Mas Taufik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Thank you Mas. Masalahnya seperti ini Mas. Kembali lagi ya, ketika Anda mengutip 3 hal. Akal, hadis, dan Quran. Nah, akal ini kalau mau secara akal, logika saya Anda sama sekali tidak bisa bantah dari tadi. Artinya, secara alur logik empiris berpikir, itu sumber saya lebih kuat. Nah, secara hadis dan secara Quran, bagaimana Quran ini diwahyukan oleh Allah atau Tuhan. Nah, apa tidak seperti ini? Pernah nggak Anda berpikir seperti ini? Kalau yang katanya diwahyukan Tuhan ini ternyata ahistoris. Coba ya, kalau yang katanya diwahyukan Tuhan, kok ahistoris? Nah, coba Anda telaah pertanyaan saya. Katanya diwahyukan Tuhan, kok malah nabrak sejarah?
berarti Tuhan atau bukan ya? Kan kita kan punya pertanyaan seperti itu, Mas. Sejarahnya yang Masuk salah, akal tidak? Mas, bukan Tuhannya. Oh ya, Ya, baik, ya silakan benar. Pak Munir. Jadi yang saya berikan tadi, ya terus terang, kita secara sejarah, bahkan misalnya kita mau mengambil sumber hadis dan Quran, beliau berdua ini baru ada tahun 600 dan 800 Masehi. Sementara kejadian itu selisih hampir 1000 tahun. Ya. Nah, silakan Mas. Ya, memang yang Bapak tadi jelaskan bahwa memang perlunya sejarah, kemudian kita harus pelajari mengenai sejarah. Tapi dari sejarah yang saya jelaskan ini, ada memang terbukti sampai saat ini. Contohnya, di dalam hadis mengatakan bahwa mulanya agama Islam ini adalah dari asing-asing. Nah, datangnya dari asing dan akan kembalinya dari asing. Contohnya kita lihat saat ini di mana muslimah atau muslim yang kita lihat di TikTok, yaitu kan goyang-goyang, padahal itu kan dilarang dalam agama Islam. Nah, itu kan dikembalikan di zaman terdahulu. Nah, gitu Pak. Ini kan sejarah yang diceritakan di zaman lampau atau zaman dulu dan terbukti sampai saat ini. Nah, pertanyaan saya tadi belum Bapak jelaskan atau belum Bapak jawab mengenai apa sih bukti dari sejarah Bapak pelajari dari dulu dan terbukti sampai saat ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Mohon maaf Mas Taufik, yang Anda sampaikan itu bicara masalah nubuah, ya, nubuah bahwa pada zaman dulu Nabi mengatakan seperti ini, kemudian pada masa sekarang itu terjadi, ya kan? Nah, itu bicara masalah nubuah. Nah, ini sudah beda konteks kita berbicara. Kita sedang berbicara mengenai sejarah. Kalau sejarah itu berarti ada kronologis dari tahun 1, 2, 3, 4, 5, 100 Masehi. Itu setiap tahun itu ada checkpointnya. Ada periwayat sejarah yang mencatat di situ. Kita tidak sedang membicarakan mengenai nubuah. Kita sedang membicarakan mengenai sejarah, Mas. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Tetapi perlu lagi kita memahami arti dari sejarah itu apa gitu Pak. Dan perlu saya tanyakan lagi Pak, sejarah itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau mengenai membahas tentang sejarah gitu Pak. Karena kan sudah saya jelaskan bahwa sejarahnya agama Islam itu kan terbukti sampai sekarang gitu Pak. Oh, baik Mas, baik. Kalau kita mau bicara sejarah ya Mas ya, gini, kita kalau mempelajari sesuatu, kalau atau tataran filsafat ya, kita bicara filsafat itu kan sesuatunya harus dipelajari secara universal. Universal itu pengertiannya kan menyeluruh, holistik, diramifikasi sampai ke akar-akarnya, gitu kan. Nah, ketika seseorang mengatakan bahwa nama ayahnya Abraham adalah Terah, ya kan? Kemudian di dalam Islam dikatakan adalah Asar, gitu kan? Itu udah jauh berbeda ya. Nah, ada tidak prasasti-prasasti yang menyokong itu? Prasasti ini tidak bisa dibikin ya dalam masa sekarang. Ini nggak masuk akal. Prasasti itu adalah pada zaman dahulu yang mereka membuat catatan pada zaman dahulu dan penemuannya baru dibuktikan ada sekarang. Nah, di dalam Timur Tengah itu ada prasasti, saya lupa apa itu, prasasti Nusi, karena kan banyak banget penggalian di Timur Tengah ini. Bahkan ada Egyptologi sendiri ya, ilmu mengenai Egypt, mengenai Mesir. Nah, ada prasasti, salah satu prasasti yang mengatakan mengenai Tel Turahi. Ada yang namanya, ternyata ada yang namanya pada waktu itu namanya Terah, ayahnya dari Abraham. Kemudian turun lagi, prasasti Moab. Nah, di prasasti Moab itu dikatakan bahwa bangsa Israel
bahwa orang Moab mengalahkan bangsa Israel. Nah, itu baik prasasti Moab dengan apa yang terus dalam Alkitab kami itu juga sejalan. Kasusnya pada waktu itu bangsa Israel menyerang orang Moab, tetapi Raja Moab bunuh anaknya yang akan menjadi raja. Kemudian orang Israel itu menjadi gusar dan mereka nggak mengejar lagi orang Moab pada waktu itu. Jadi dia kayak mempersembahkan anak tunggalnya dia supaya orang Israel lari gitu. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengalahkan orang Israel. Nah, itu sejalan kongruen dengan orang Israel mengundurkan diri karena mereka menjadi tidak nyaman ini membunuh anaknya sendiri gitu. Mereka akhirnya mundur. Itu checkpoint sejarah. Kemudian kita bicara sejarah lagi. Ada prasasti Batu Rosetta, kemudian prasasti Epic of Gilgamesh yang itu juga kongruen dengan kisah Nuh yang ada di Alkitab. Kemudian ada prasasti Batu Rosetta, ada prasasti banyak prasasti dan itu mereka sepakat dengan apa yang Alkitab sampaikan. Nah, artinya apa? Artinya kisah-kisah yang dituduh katanya itu sudah dipalsukan, sudah apa-apa. Oh, sorry. Sejarah mengatakan ya memang kondisinya seperti itu. Sementara yang menuduh, beliau tidak pernah hidup pada zaman itu. Nah kan harusnya logikanya itu, oh ternyata prasastinya bilang benar. Harusnya kan logikanya seperti itu. Bukannya logikanya, pokoknya keliru. Pokoknya itu kita udah main pokoknya, itu udah ranah iman. Kita lagi sudah bicara bukti empiris, bukti-bukti yang yang memang benar-benar real gitu. Ya demikian Mas. Banyak kalau Anda mau ini ya, banyak prasasti yang senada dengan apa yang kita katakan. Nah itu menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi di Alkitab, ya itu memang benar-benar terjadi. Sulit untuk dikatakan bahwa itu hanya pembohong. Tunggu dulu, yang pembohong siapa? Yang tidak ada saksi kah? Nah itu harusnya Anda bertanya di situ. Silakan Mas. Ya, terima kasih kepada Pak Jaka. Mungkin ada Pak Munir atau saudara-saudara yang lain ingin menanggapinya. Silakan Pak Munir. Nah, kalau misalnya ini ya Mas ya, kita sudah bicara dengan sejarah ya. Sebenarnya kita tinggal ada satu pertanyaan gitu loh. Ya. Bagaimana dengan keselamatan itu sendiri? Ya Pak. Jadi Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti mengenai keselamatan. Siapa percaya kepadaku tidak akan dibuang, melainkan dia memperoleh hidup yang kekal dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang mendukung itu semua, mereka sudah sesuai kronologi sejarah. Sudah sesuai dengan apa yang world history katakan. Saya ingat ada satu lagi mengenai mumi Firaun ya Mas ya. Mengenai mumi Firaun, Anda pasti pernah membacakan ada mumi Firaun. Nah, sayangnya mengenai kisah mumi Firaun yang ditemukan itu ada cerita di balik itu, yaitu seperti ini. Pada tahun ketika Napoleon menginvasi Mesir ya, itu mumi-mumi itu udah dijual kayak di pinggir jalan gitu. Mumi-mumi udah dijual. Kemudian ketika Harun Yahya mengatakan bahwa ini pasti mumi dari Raja Ramses waktu itu yang masuk karena dia penuh dengan garam. Dia penuh dengan garam, ini berarti ini pasti masuk ke air dan itu garam. Itu yang dilakukan Harun Yahya yang keluar masuk penjara oleh Presiden Turki itu jelas-jelas sebuah penyimpangan. Kenapa? Karena proses untuk membuat mumi memang digarami. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Munir ini. Baik Mas Taufik. Baik. Dari Pak Munir. Ya, artinya Pak. Ya, artinya siapapun yang ngomong benar apa salah, yang penting yang lebih dulu itu pasti benar Pak ya. Itu mungkin kata Pak Jaka.
Iya, mungkin dari sejarah kali ya, Pak ya. Kita menggunakan karena kita beriman itu harus sejalan dengan logika nalar, Mas, Pak Munir. Kita kalau Bang, seharusnya gini Bang, seharusnya gini. Boleh Anda percaya sejarah, cuman salah satunya misalkan nih ada peneliti gitu kan, atau dari NASA gitu kan, peneliti sejarawan yang baru saja menemukan bukti ya salib ataupun menemukan bukti yang di kepala Yesus itu kawat ya. Nah, kawat kawat berduri itu. Nah, itu ditemukan gitu, misalkan nih, ditemukan memang ada ini datanya, ini ditemukan fotonya, ini ditemukan di Laut Mati misalkan. Ini bukti adanya penyaliban waktu itu. Nah, itu baru kita bisa. Dan kalau kita cuman bersandar pada artikel teks ataupun sejarah gitu kan, sementara nggak ada itu kan bukti yang kita bisa lihat dari gambar atau apa gitu. Oh iya, baik Pak Munir. Kan kurang kuat gitu. Justru argumen Anda yang kurang kuat. Maksud saya seperti ini. Coba tidak ada pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi menulis Quran, ya kan? Terus bagaimana proses menghafalnya, bagaimana proses itunya. Jadi toh sama, Anda juga menggunakan bukti teks, ya kan? Adanya teks pada zaman Nabi. Nah, kemudian kita juga sama, kita comparekan, kita paralelkan, juga sama kok. Kita juga berdasarkan bukti teks tulisan. Misalnya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa mohon maaf, Nabi menikah dengan bersama dengan Maria pada waktu itu. Kan bukti teks dari Sirah Nabawiyah lah yang membuktikan itu. Sirah Nabawiyah atau tafsir dari Ibnu Katsir, dia yang membuktikan itu. Itu kan bukti tulisan, Pak. Dan mereka adalah saksi sejarah, istilahnya nggak jauh-jauh beda. Nah, sama juga, Flavius Josephus adalah sejarawan, dia sudah dikenal sebagai sejarawan Yahudi pada waktu itu. Dialah penulis, dia ada di abad pertama, Bang. Ya, saya rasa poin saya cukup jelas deh. Kalau misalnya mau ganti topik, nggak apa-apa, silakan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Munir, apa tanggapannya? Ya aku mungkin kalau kita bicara sejarah yang sampai sekarang nggak ada buktinya gitu, bukti otentik lah paling meyakinkan gitu. Aku lebih tertarik membahas di mana sih gitu kan sejarahnya bahwa penyaliban itu gimana ya, memang sudah dinubuatkan gitu secara jelas gitu kan. Kalau itu malah kita punya bukti yang lebih banyak lagi, Pak, bahwa penyaliban itu akan terjadi, itu sudah ada nubuatnya. Yesaya 53. Tapi jelas apa enggak itu? Oh iya, jelas. Apakah memang itu berdasarkan, memang itu jelas buat Yesus gitu kan? Nah, saya rasa lebih tertarik membahas itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Supaya ganti tema aja gitu. Ya, oke, kita ganti tema ya. Oke, Pak, nggak apa-apa. Ini Pak Jaka. Pak Jaka. Saya mumpung ada Pak Taufik ini. Saya mau begini. Pak Taufik. Di sejarah itu kan memang menceritakan tentang kelahiran, kemudian kisah-kisah dari Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, apakah ada gitu kan pembuktian barang bukti ini mengenai disalibnya itu, Pak? Apakah masih ada sampai sekarang gitu, Pak? Kalau bukti-bukti disalib itu sampai hari ini yang ada mungkin baru
kain kafannya ya, tapi saya sendiri masih belum meneliti tentang itu, Pak. Yang kain kafan yang dipakai. Nah, berarti Bapak ini kan mengenai sejarah yang dipaparkan ini kan mengenai sejarah tentang satu mengenai kain kafan. Nah, kemudian mengenai yang Bapak jelaskan tadi bahwa banyak dari penjelasan sejarah itu dari 18 tadi Pak ya, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Nah, dari situ kan 18. Nah, itu membuat Bapak yakin. Nah, kemudian di dalam agama Islam memang tidak banyak sejarah menceritakan yang melihat langsung apapun yang terjadi. Tetapi yang perlu saya jelaskan bahwa itu yang seperti Bapak jelaskan tadi, bahwa barang buktinya itu kan cuma kan kafan. Nah, sedangkan kayu atau lain sebagainya itu kan di mana gitu Pak? Kuburannya apa lain sebagainya itu di mana gitu Pak? Baik, Nah, kalau Islam, kuburannya masih ada. Kuburannya juga masih ada. Itu sudah sampai hari ini menjadi tempat ziarah. Jadi di mana itu Pak? itu di Israel, Pak. Mas Taufik. Ada di Israel. Mas Taufik bisa googling yang sudah pernah ke Israel ya. Kubur Yesus atau kubur Yesus kalau tidak salah. Ya, pasti di sejarah itu, di buku itu kan, di Alkitab itu kan pasti menjelaskan bahwa tata letak lain sebagainya itu kan jelas. Nah, apakah sesuai dengan kenyataan sekarang ini Pak? Atau ada perbedaan gitu Pak? Tentu tidak ada perbedaan ya, karena memang kayak misalnya kubur itu terbuat dari batu, ada di Alkitab dikatakan seperti itu. Nah, maksudnya itu juga, gini Pak, terbuat dari batu maksudnya? Jadi seperti ini, Alkitab mencatat hal-hal yang penting. Perlu dipahami ya, cara berpikirnya seperti ini Bang. Jadi Alkitab itu mencatat hal-hal yang penting. Maksudnya seperti apa? Di dalam kitab Yohanes itu dikatakan seperti ini. Dan masih banyak hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi kalau itu semua mau dibukukan, maka tidak ada satupun kitab yang cukup untuk menampungnya. Nah, pertanyaan yang Anda berikan itu dibandingkan dengan bukti-bukti primer yang saya berikan, Anda memberikan pertanyaan yang minor. Bisa dimaknai tidak analogi saya? Ya, gimana itu Pak? Pertanyaan Anda memberikan pertanyaan untuk bukti-bukti yang minor. Nah, kita memang tidak menyediakan bukti-bukti minor, tetapi kita memberikan bukti-bukti yang mayor. Karena apa? Kalau minor mau dicantumkan, di dalam Yohanes dikatakan, kalau yang minor mau dicantumkan, maka tidak ada kitab yang cukup. Kubur Yesus ada, jadi jelas itu kubur Yesus. Ya. Ada yang bilang makam Talipah itu. Ya. Jadi Yesus yang mana Pak? Yesus yang asli apa yang Yesus yang diserupakan? Kalau Yesus yang diserupakan berarti nggak punya kubur dong Pak. Kan berarti kan dia nggak mati, tetapi langsung diangkat ke surga. Dia nggak perlu kubur. Jadi gimana tadi Pak Munir? Ya kan mungkin yang seperti di film itu ya. Yesus? Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, langsung aja supaya iya nggak apa-apa. Oke, baik ya. Supaya ada ini. Oke, saya bukakan topik mengenai nubuatan mengenai Yesus. Ini memang supaya bisa gontok-gontokan gitu ya. Oke, boleh. Nggak ngantuk, biar nggak ngantuk. Oke, baik. Sudah kelihatan share screen saya? Ya. Ini mumpung ada Pak Taufik ini untuk membahas. Ya, di saya 53. Saya pecahkan ya. Siapa yang percaya kepada berita yang kamu dengar, dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai Taruh. Taruh ini dia disebut orang Nazaret. Aku lupa Nazar atau apa, nanti bisalah kita cari ya.
sebagai taruh branch atau orang Nazaret. Ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi pengorbanan Yesus sebenarnya dia yang mengambil sakit kita dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini bicara masalah penyaliban itu. Tetapi ia tertikam, ya kan? Ada tertikam, dia ditikam oleh serdadu Romawi. Nah, ia tertikam oleh apa? Pemberontakan kita. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi penderitaan Yesus inilah yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dia menjadi penebus bagi kita, dia menjadi juru selamat bagi kita. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan ditindas setiap muka menjadi sepetak domba di bawah kematian. Seperti hidup domba yang keluar di depan orang yang mengunjunginya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia diam saja. Dia sudah dituduh bersalah dan lain sebagainya, tapi dia diam saja. Ia terambil tentang nasibnya. Ia terus dari negeri orang hidup dan karena pemberontak kita, umatku Tuhan. Nah, di sini, ini ada yang satu penting, Pak. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi pada zaman Israel dulu, ketika seorang berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya, dia saat itu juga dinyatakan bersalah, dia harus mati. Tetapi Tuhan memberikan satu inisiasi. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Suci. Nah, Tuhan menggantikan itu dengan domba atau kambing. Kambingnya yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, kambingnya yang harus mati. Orang itu bertobat minta ampun, tapi harus membawa korban. Sehingga kesalahan orang tadi, si pendosa tadi, ditimpakan kepada korban tadi. Dia mengangkut dosa orang tadi, dia dibunuh, dia disembelih. Supaya menjadi, dia menerima hukuman, bahwa hukuman dosa adalah kematian. Nah, di dalam hal ini, Yesaya 53, Yesus menjadi korban penebus salah. Harusnya saya, Jaka, Pak Munir, Bang Edo, semua yang ada di sini, kitalah yang seharusnya masuk neraka. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Nah, ini adalah nubuatan mengenai Mesias. Ada yang Pak mau bantah? Silakan. Ya, begini Pak, yang tadi screen-nya mana tadi Pak? Oh iya, baik. Mohon maaf Pak, karena saya merepotkan. Sebentar ya Bang, sebentar. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Ya Pak. Ya silahkan, ini screen-nya sudah saya berikan. Ya, ini ada yang saya mau bertanya nih Pak, mengenai maksudnya dari tanah kering ini diciptakan atau gimana nih Pak? Siapa yang berikan sebagai tunas dari tanah kering? Ya, maksudnya ini apa ini Pak? Kalau Mas mau bahas mengenai penciptaan Yesus, atau Yesus diciptakan atau pencipta, nggak apa-apa sih. Tetapi kalau ini ketika mau dibahas diciptakan dari tanah kering, lebih baik kita ganti poin aja Mas. Apakah Yesus itu diciptakan atau tidak? Boleh nggak? Maksudnya ya kan ini kan ada hubungannya, nggak apa-apa lah selajur itu dihafal. Soalnya gini, Bang, kita melihat gambar yang besar, ya. Nah, gambar yang besar ada pada penebusan. So, inilah misi Yesus. Nah, ketika kita bicara mengenai dari tanah kering sebagai taruh, ya tumbuh. Mungkin saya bisa jawab, ya mungkin bisa diciptakan, atau mungkin saya juga bisa bilang, ya belum tentu juga. Nah, ini kan karena ini bicara nubuatan gitu.
Dan nubuatan ini juga maksudnya tanah kering, maksudnya apa namanya? Itu tidak selalu itu langsung, kalau anak panah itu tidak selalu itu nancep, oh itu maksudnya seperti itu, tidak selalu. Ya, Silakan, jadi gimana nih Pak dengan mengenai sebagai tanah ini, apakah diciptanya dari tanah atau gimana Pak? Oh, baik. Berarti Mas ingin apa namanya? Oke. Jadi seperti ini Mas. Artinya Mungkin gini, saya Bang. mungkin saya bisa terangkan ya. Artinya Jadi sesuai dengan ini Ya, adalah dia taruh, dia sebagai taruh, dia sebagai tunas dari tanah kering. Maksudnya apa? Dia tumbuh. Nah, yang point of interest-nya adalah si tunas tadi. Si tunas yang tumbuh di tanah kering. Jadi bukan diciptakan dari tanah kering, tetapi dia tunas yang tumbuh di tanah kering. Saya ulangi ya, saya buat ini kelihatan kan? Ya, ngerti Pak. Ya. Jadi dia adalah tunasnya, Mas, bukan tanah keringnya. Tetapi kenapa dianalogikan seperti tunas yang di apa namanya di tanah gitu? Kenapa tidak di langit atau di gunung gitu? Mengenai tunas, tentu saja tunas itu sebelumnya sudah ada nubuatan bahwa Mesias disebut sebagai tunas Daud. Itu bukan hanya Kristen, tetapi Judaisme juga percaya itu. Mesias disebut sebagai tunas Daud. Jadi inilah kenapa taruh atau tunas tadi. Atau kalau poin ini kayaknya nggak bisa TikTok. Oh iya, atau ya. Kita mau bicara masalah gini aja, Yesus diciptakan atau tidak, mungkin gimana? Atau begini aja Pak, mengenai domba ini Pak. Maksudnya mengenai domba, gimana? Iya domba. Yang mana Pak? Mengenai domba itu kan, kenapa dikatakan mengenai domba gitu? Sesat domba gitu, gimana itu maksudnya? Oh, itu yang sesat kita sekalian sesat seperti domba. Kenapa dianalogikan seperti domba gitu Pak? Kenapa tidak di hewan yang lain gitu Pak? Ada juga kok di ayat lain kita juga seperti hewan yang lain, ada juga. Daud juga di dalam Mazmurnya mengatakan kita seperti hewan yang tidak berakal, dikatakan seperti bagal itu apa ya, donkey ya, yang tidak berakal. Ada juga ya ini cuma apa namanya, kayak semacam bahasa puitis juga sih Mas. Itu bahasa. Berarti ini dikeluarkan dari lisannya Tuhan Kristus atau sejarahnya aja yang mencatat gitu mengenai domba ini, domba yang tersesat gitu? Ini adalah wahyu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Ini adalah kitab Yesaya. Ya? Ini adalah kitab Yesaya. Jadi wahyu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya, Mas. Bukankah itu buatan buat anak yang sudah lahir, Bang? Kan ayatnya telah lahir seorang anak di kota Nazaret. Kan gitu, kan telah lahir. Itu Yesaya berapa itu, Bang? Itu kan ada ayatnya kan. Ini Yesaya 53. Telah lahir seorang anak. Ini kan itu tentu sebelumnya. Di sini kan seperti domba. Jadi kata seperti itu artinya gambaran, perumpamaan. Ya, betul Bang. Nah, jadi di dalam kitab Yesaya ini juga kan dikategorikan juga sebagai kitab syair juga. Karena banyak di dalam menyampaikan sesuatu itu tidak dengan bahasa literal, tapi dengan bahasa kiasan, bahkan dengan bahasa puisi juga ada. Nah itu jadi harus diketahui juga. Konteks yang tadi itu konteks yang berbeda kawan ya. Yang bicara nubuatan itu beda lagi, nanti konteksnya kita bahas itu.